Selanjutnya ngobrolin tentang perselingkuhan. Oke, karena beberapa orang berpikir bahwa perselingkuhan itu terjadi ketika chattingan aja. Ada yang perselingkuhan itu terjadi kalau dua insan sudah bertemu. ada juga yang bilang yang namanya perselingkuhan terjadi itu kalau sudah yang namanya perselingkuhan tuh kan biasanya ada niat gitu kan. Hai everyone, welcome back to my channel Azek. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Segmen baru nih, Wadiman, What's in your mind? Jadi kemarin gue udah tanya nih di Instastory gue, menurut lo penting gak sih kalau sebelum nikah lo tuh ngobrol hal-hal yang sensitif, misalnya perceraian, kematian, perselingkuhan, Pokoknya hal-hal yang gak enak untuk dibicarain sebelum nikah. Penisirin gak sih jawaban dari teman-teman semua? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Kalau menurut menurut gue nggak penting karena ucapan adalah doa. Sesuatu yang kita ucapkan pasti alam semesta juga mendengar. Apalagi perihal hal yang sensitif kayak gitu. Jadi kita jalanin aja hal yang baik yang ada di depan kita dan serahin aja semuanya sama Allah SWT. Menurut Kak, ini penting ya. Pertanyaannya, kalau semisal salah satu di antara kita ada meninggal, mereka bakal nikah lagi atau enggak? Menurutku bukan penting gak penting, tapi kurang penting. Ya, karena pertanyaan itu akan muncul dengan sendirinya setelah menikah. Misalnya, saat aku dan pasangan kedukaan orang yang meninggal gitu. Ya, dengan sendirinya pertanyaan itu akan muncul walaupun sekedar basa-basi sama pasangan. Penting. Ini kayaknya second aku nih. Karena gue kemarin tuh masih bertanya kan ya, namanya mau disebutkan atau enggak. Terus kayak 50-50 gitu loh jawabannya. Jadi Gue masih nggak tahu nih di episode berikutnya namanya bakal dicantumin atau enggak. Menurut Ao, penting kalau udah sama-sama sepakat mau nikah. Kalau masih pacaran lucu-lucuan kayaknya agak sensitif untuk bahas hal yang kayak gitu. Kalau menurut S, nggak perlu. Karena kalau masalah kematian, it's absolutely semua orang pasti meninggal. Sedangkan kalau perceraian itu belum tentu terjadi. Mending nggak usah dibicarain gimana rulesnya setelah menikah aja. Penting Kak, aku dulu sebelum nikah dan suami ngomongin tentang anak dan tes keperawanan dan tes kesuburan. Aku sempat nanya perlu tes keperawanan kesuburan dulu nggak sebelum nikah? Kata suami, ya nggak usah. Terus aku tanyain lagi gimana nanti ketika kalau nikah ternyata Allah nggak kasih momongan. Suami aku jawab, di pernikahan anak itu ibarat hadiah dari Yang Maha Kuasa. Kalau Yang Kuasa ngasih, alhamdulillah berarti kita dititipin. Amanah harus bisa dijaga dengan baik. Kalaupun nggak dikasih ya nggak apa-apa. Yang penting masih ada usaha. Kalau tetap nggak dikasih, kita bisa jadi adopsi anak. Itu jadi kesepakatan aku sama suami sebelum menikah. Dan alhamdulillah sekarang udah dikasih 2 anak dalam pernikahan ini. Kalau menurut MS, tergantung sensitifnya apa dulu. Semisal perceraian dan kematian, saya rasa nggak penting karena itu kayak ngeduluin hal negatif sebelum menikah. Kalau menurut TR, penting karena pengen tahu pendapat dia, terus sefrekuensi apa enggak, sepemikiran apa enggak. ya kali orang pacaran kan bisa putus, masa nikah mau cerai. Jadi kalau nggak sejalan mendingan putus daripada udah nikah malah cerai kan. Kalau menurut KO, penting karena biar sepaham dulu. Dulu nih sebelum aku nikah, aku juga bilang kalau kita udah nikah, aku nggak mau kerja di luar rumah lagi atau kerja kantoran. Aku siap 100% untuk jadi ibu rumah tangga, tapi dia juga harus 100% siap mencukupi semua kebutuhan aku. Kalau buka usaha sendiri, oke lah, aku masih mau. Alhamdulillah ini udah tahun 11 kita nikah dan dia benar-benar buktiin kalau dia bisa mencukupi kebutuhanku dan anak-anak. Oke, itu beberapa pendapat dari Wadiman ya. What's in your mind dari teman-teman semua. Sebelum gue kasih tauin POV dari gue, Ini ada baiknya ya, dicatat. Jadi bisa dicatat di handphone atau ditulis biar diinget-inget lagi supaya nggak ada yang skip, oke? Siap? penting apa nggak penting. Menurut gue penting kalau lo bener-bener mau nikah sama orang ini atau udah ada keseriusan. Soalnya kalau baru PDKT, baru kayak pacaran yang lucu-lucuan, gemes-gemesan gitu, kayak Ngomongin hal yang sensitif kayaknya rada nakutin nih. Tapi kalau lo udah bener-bener serius sama orang ini, pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih wajib banget lo tanya sebelum nikah. Menurut gue tuh kayak lebih meyakinkan diri nih, lo bener-bener mau nggak sih
rest of my life with this person atau enggak. Karena kalau ada jawaban-jawaban yang nggak bisa ditolerir, mendingan mundur aja deh. Soalnya ini tuh udah krusial, kayak udah prinsip gitu. Takutnya kalau maksa untuk dijalanin, malah nanti ambiar di tengah jalan. Tapi pertanyaan apa dulu nih yang mesti ditanyain sebelum nikah? Menurut lo penting nggak ditanyain? Lo masih perawan apa enggak? Masih perjaka atau enggak? Sorry, menurut gue itu nggak penting. Karena bener, itu adalah masa lalu. Gue nggak mau pusing sama masa lalunya. Kalau lo sama gue ya udah, sekarang hidup yang sekarang aja dan masa depan gitu. Nggak usah mikirin perawan apa enggak gitu, kayak Basi tuh kalau nanyain kayak gitu, kayak males. Nih kalau temen-temen ya lagi nggak sengaja nonton channel ini tuh artinya alam semesta memberikan pencerahan nih ya, supaya lo berpikir dua kali untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ini, atau seenggaknya berdiskusi lah ya sama calon pasangan. Yang pertama yang pasti gue tanyain adalah lo religius atau tidak. Karena yang namanya cari pasangan pengennya yang seimbang, sefrekuensi dong. Kalau lo nya religius dan ternyata pasangan lo enggak, tuh rada susah tuh nyeimbanginnya. Lalu yang kedua, lo udah pernah nikah atau belum? Karena kadang-kadang orang tuh takut ya ngasih tauin, sebenarnya gue udah pernah nikah loh. Menurut gue ini hal yang pantas lah untuk ditanyain, lo udah pernah nikah apa belum sih? Dan kalau udah pernah, apa yang membuat lo ngerasa gagal dalam pernikahan lo? Semoga dia benar-benar udah cerai ya. Jangan sampai lo ternyata dia udah pernah nikah dan belum cerai tuh sama pasangannya. Anyep. Terus lagi, karena gue udah sering banget nih bacain DM cutan, kayaknya ini penting banget buat ditanyain. Lo tuh punya utang apa enggak? Baik itu utang sosial atau utang budi, atau utang yang bener-bener uang. Dan di mana aja? Di keluarga, apakah dipinjol? Ini harus jujur sih. Karena kayak kasus mbaknya yang tadi nih yang cerita kan, kalau ternyata di Semembu sih punya utang, terus kita mesti ikutan ngelunasinnya. aduh say. Terus lagi, ada nggak sih penyakit yang gue tuh harus tahu? Ini sensitif banget, tapi kayak harus ditanyain karena lo akan tinggal sama dia seumur hidup lo. Terus lo nggak tahu penyakit dia apa, apapun itu. Gue rasa lo deserves to know, oke? Kalau lo benar-benar mau nikah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, lo tuh mau tinggal di mana? Oke, kalau misalkan di tahun pertama Dia ngajakin tinggal di Pondok Mertua Indah, it's okay. tapi apakah setelah itu ada target selanjutnya? Apakah dia punya target untuk pindah? Dari rumah mertua, Untuk kontrak dulu atau untuk beli rumah? Tanya aja dulu plannya kayak gimana, berapa tahun kita bisa menghabiskan waktu tinggal di rumah mertua. Karena gue tahu sih awal-awal pernikahan itu emang sulit gitu, apalagi kalau sampai tinggal sama mertua. DM curhat gue nih langsung mendidih. banyak banget ceritanya kalau soal mertua. Ini yang gak kalah penting nih, tapi suka lupa gitu loh ditanya. Sebelum nikah, lo tanya dulu nih sama calon lo, sebenarnya menurut lo, tugas seorang istri tuh ngapain aja? Oke, apakah dia memasak, apakah dia mencuci, atau membantu keuangan kas negara? Ya, membantu hutang negara. Terus juga tanya juga kayak kalau untuk cleaning, nyuci, nyapu, beres-beres, itu tugas siapa? Apakah dikerjakan bersama-sama atau dikerjakan sama istri aja, atau nanti plannya punya ART gitu. Nah, ini nih hal-hal kecil yang kayaknya terlupakan namun penting gitu. Dan of course, kalau lo sudah mau menikah, lo harus tahu berapa gaji pasangan lo. Apakah dengan gaji segitu bisa mencukupi gaya hidup lo ya? Dan sumber income-nya tuh dari mana aja? Karena kan sekarang nggak cuman satu pintu ya, misalkan dia punya satu pekerjaan, tapi mungkin ada kerjaan-kerjaan lain atau ada saham dia lain yang harus lo tahu nih Apakah halal atau tidak? ya kan, nanti lo bisa tentuin sendiri tuh. Lanjut lagi, Makin kesini pertanyaan makin sensitif, sayang. coba lo tanya lagi, apakah pernikahan ini lo pengen punya anak atau pengen child free? Ini sih pertanyaan yang bakal gue tanya di awal banget sih, karena gue pengen tahu ya, kalau emang pengen punya anak berapa? Terus kalau tidak dikasih anak, plan apa yang akan kalian berdua lakukan? Apakah akan adopsi, atau terima apa adanya, atau mencari cowok lain, atau mencari donor sperm? Kita nggak pernah tahu ya. Ini hal yang harus banget sih diobrolin. Mungkin nextnya kita ngomongin tentang apa aja yang harus diobrolin sebelum memutuskan punya anak. Gimana? Seru gak? Kita bahas soal itu. Coba komen dulu dong sayang. Selanjutnya ngobrolin tentang perselingkuhan. Oke, karena beberapa orang berpikir bahwa perselingkuhan itu terjadi ketika chattingan aja. Ada yang perselingkuhan itu terjadi kalau Dua insan sudah bertemu. ada juga yang bilang yang namanya perselingkuhan terjadi itu kalau sudah
Tapi ada juga yang bilang kalau perselingkuhan selama belum punya anak itu namanya bukan perselingkuhan. Nah, ini mesti diobrolin banget nih sama pasangan. Menurut lo dan menurut pasangan lo, sepakat dulu yang namanya perselingkuhan itu apa? Apakah sekedar chatting itu selingkuh? Atau chatting yang dihapus yang selingkuh? Atau itu baru namanya selingkuh? Nah, coba supaya menyatukan pendapat dulu nih. Yang namanya perselingkuhan tuh kan biasanya ada niat gitu kan. Coba ditanyain. Ini hal yang paling sensitif sih, tapi harus juga ditanya. Menurut lo dan pasangan lo, berpoligami itu boleh atau enggak? Sampai mana sih? Apakah lo memperbolehkan suami lo nanti untuk punya istri 2 ya? Dan soal perceraian deh, ini juga sensitif banget anjir. Coba tanya sama pasangan lo, menurut dia ya perceraian itu bisa terjadi karena apa? Atau tanya aja kayak lo memutuskan untuk cerai, biasanya alasannya tuh apa? Apakah perselingkuhan? Atau KDRT? Atau ekonomi keluarga? Oke, gue tahu sih hal-hal ini pasti gak enak banget untuk diobrolin ya. Tapi tenang, Gue nanti bakal kasih trik-triknya. nontonnya makanya sampai habis, jangan di skip-skip ya. Sebenarnya emang gue kepikiran gitu dulu waktu gue belum nikah. Gue tuh takut sebenarnya bertanya hal-hal yang sensitif gini kayak Bang Ben, karena memang universe akan mendengarkan gitu. Kita akan berpikir negatif, kita akan berpikir keras gitu tentang rumah tangga. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, emang ini tuh harus ditanyain, say. Kalau nggak ditanyain, gue kayak Kena jebakan Batman. Gue nggak mau nikah sama orang yang gue nggak bener-bener kenal. personalitinya. Orang yang bener-bener kenal personalitinya aja udah best friendan banget itu bisa cerai. Bagaimana gue bisa tahu dia bisa menjadi partner hidup gue selama-lamanya kalau ngebahas hal-hal yang sensitif aja dia nggak bisa jadi partner hidup gitu. Cuma nanyanya nggak langsung jebret ya, say. Oke, kita bahas dulu pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan dalam pernikahan gitu, ya kita nggak pernah tahu kan yang namanya waktu dipanggil Tuhan. Kalau seandainya gue meninggal, apa yang akan lo lakukan? Apakah lo akan menikah lagi? Atau lo nggak mau nikah lagi? Kalau ngomong hal ini tuh emang super sensitif banget. Tapi ya, kalau dari pendapat gue, bolehlah lo nikah lagi. Gue sih nggak masalah. Karena menurut gue yang namanya laki-laki tuh butuh seorang pendamping untuk ngobrol, untuk menghabiskan hidup ya. Kalau gue udah nggak ada, tapi tolong banget Ya netizen di sini coba dengerin ya. jangan sampai tuh perempuan pakai tas gue. Udah itu aja. Jangan sampai dia pakai baju-baju gue, apalagi menyentuh tas gue, karena Itu hal-hal pribadi gue nih, sensitif banget ya kan. gue pengen ngasih buat AJ atau pasangannya AJ nanti gitu. Jangan sampai. Netizen coba diliatin. Gue sampai bilang sama Bang Ben, Sampai ya tuh perempuan yang tuh tas gue bangkit dari kubur, gue tayangin, sumpah. kalau parfum bodo amat dah. Maksudnya ya udahlah ya. Tapi kalau tas nggak bisa. Tuh kayak Personal gue banget. selanjutnya ini makin sensitif lagi nih, masalah finansial ya. Bukannya kita matre. Nggak mau gue dibilang matre, gue mau dibilang realistis aja nih ya kan. Gue butuh tahu apakah gue tuh boleh kerja apa enggak setelah menikah ya. Nggak ada yang salah jadi ibu rumah tangga, tapi make sure kehidupan gue, kebutuhan gue tuh di cover 100%. Lo juga harus cerita kalau misalkan lo udah kerja nih ya sebelum lo menikah, tapi dia meminta lo untuk menjadi ibu rumah tangga. Lo harus cerita juga ada berapa tanggungan orang yang lo nafkahin, karena hidup di zaman ini menjadi tulang punggung keluarga itu berat, say. Being a sandwich generation is super hard, cause lo harus hidupin diri lo sendiri. Lo punya cita-cita, lo pengen punya anak yang lo nafkahin, tapi lo juga nanggung beban Keluarga kadang nggak cuma ibu bapak. ada kakak, ada adik, ada istri adik, ada suami kakak, belum lagi anak yang ternyata Lo harus tanggung juga. karena mereka adalah beban keluarga Tapi lo tidak punya pilihan. untuk membantu dia atau tidak ya. Intinya lo menjadi generasi sandwich sejadi-jadinya nih ya. Jadi hal ini tuh juga lo harus obrolin gitu sama pasangan lo. Apakah dia bisa dan dia mampu menafkahi orang-orang yang tadinya lo menafkahin juga gitu. Apa solusinya kalau misalkan lo tidak bekerja tuh bagaimana? Apakah lo nanti boleh kerja sampingan? Gue tidak masalah. Menjadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang sangat mulia. Tapi sebagai bapak rumah tangga juga harus mengerti kebutuhan dari ibu rumah tangga. Nggak cuman uang, say, tapi Uang sih. itu penting, say. Apalagi ya buat cewek-cewek yang sudah terbiasa bekerja, dia tuh suka ada self reward loh. Beli tas baru, beli sepatu baru. Pah, pijat, jalan-jalan, potong rambut, cat rambut, scrimba. Apakah itu juga ditanggung sama suami kalau istri tidak bekerja? Nah,
Coba diobrolin. Coba tanya sedetail mungkin, berapa persen dari gaji suami yang untuk jajan istri? Apakah uang jajan itu termasuk dalam biaya rumah tangga? Bayar air, listrik, bayar IRT, apakah itu termasuk? Nah, ini harus sedetail mungkin ya ditanyain. Oke, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting banget untuk ditanya. Tapi ada hal-hal sepele Yang kayaknya penting deh buat ditanya juga, tapi mungkin lo nggak kepikiran. Yang pertama yang gua akan tanya adalah goals karir lo tuh apa? Lo setelah ini lo pengen jadi apa nih? Kalau misalkan sekarang lo udah di tahap supervisor, apakah lo pengen jadi manajer? Berapa tahun lagi nih target lo untuk jadi manajer? Selanjutnya apa? Apakah lo akan lanjut S2 ya? Itu bagaimana tuh? Nah, ini juga nih buat cewek ya. Ada beberapa perempuan yang pengen banget sekolah tinggi. Nah, ini juga harus ditanyain sama pasangannya kelak nanti. Apakah gue boleh untuk sekolah lagi? Apakah gue boleh untuk kursus deh supaya gue bisa mungkin bantu perekonomian rumah tangga gitu. Ini kesannya sepele tapi penting loh. Ini biasanya nih jadi sparkle pemecah rumah tangga kalau nggak ditanyain dari awal. Pertanyaan seperti, gue boleh nggak punya temen lawan jenis? Kalau misalkan boleh, batasannya itu seperti apa? Boleh nggak kalau pergi berdua? Boleh nggak kalau traveling rame-rame dan dia ada? Terus nih, gue sering banget dapet DM cutai. Dia kesel sama pasangannya, sama suaminya, gara-gara dia ngasih pinjem saudaranya yang kesusahan. Nah, kalau misalnya ada saudara yang mau pinjem uang, tuh gimana tuh? Lo akan kasih, apa lo akan kasih cuma 50%-nya aja, atau lo tolak mentah-mentah? Atau lo kasih seikhlasnya tapi tanpa harapan bantuan atau gimana? Ini harus diobrolin ya sayang ya. Terus juga kalau misalkan posisinya nih kalian berdua yang nggak punya uang, Lo lagi susah, bagaimana cara menanggulanginya? Jangan lo bilang, nanti rezeki ada aja. kalau nggak dicari nggak akan ada sayang. Apa solusinya kalau lo bener-bener lagi nggak ada uang? Apakah lo akan pinjem ke bank? Atau lo pinjem ke saudara? Atau lo akan jual-jual barang? Atau Ngelonte. jangan. Canda lonte. Serius amat sih. Terus lagi nih soal privacy. Apakah lo dan pasangan lo sama-sama tahu password Instagram, sosial media, Gmail? Terus apakah boleh saling lihat-lihatan DM atau lihat-lihatan email? Itu yang mesti diobrolin. Gue tuh jadi inget ya. Gue tuh sebenarnya Tahu passwordnya Ben, tapi gue tuh nggak inget. lupa. Pernah ada satu kejadian. Waktu itu EJ lagi baru pertama kali jalan, ya kan? Ben lagi di dapur, lagi ribet, tangannya kotor. EJ udah mulai jalan tuh. Gue lagi nggak megang handphonenya Ben ada di depan mata. Gue mau videoin. Gue kagak tahu passwordnya apa. Sebenarnya gue tahu tapi gue lupa. Kayak nggak mau inget aja gitu, kayak buat apa. Itu bete banget sih sebenarnya, karena gue kehilangan momen itu ngelihat EJ jalan pertama kalinya. Nggak bisa di videoin. Bisa kamera tanpa mikrofon. Emang bisa? Bisa aja kan. Oh bisa ya? Saya tidak tahu. Nih lagi ya, kalau misalnya lo tuh tinggal jauhan dari mertua, seberapa sering sih lo harus datang ke rumah mertua lo? Apakah setahun sekali pas lebaran? Atau seminggu sekali ya? Atau sebulan sekali? Tanya aja, sepele sih, tapi penting. Kalau sekarang gue melihat orang-orang tuh udah melek banget yang namanya mental health ya. Mungkin ada baiknya lo tanya, apakah lo punya trauma masa kecil dalam hidup lo yang belum diselesaikan, atau ada inner child lo yang belum beres nih. Cukup ditanya aja. Jadi kita tahu gitu, apakah di sini sebagai pasangan kita butuh ajak dia untuk ke psikolog atau psikiater gitu. Karena sejujurnya berpasangan dengan orang yang belum selesai dengan masa lalunya atau inner childnya masih rusak, belum ada progres apapun, itu menyiksa tahu. Kayak nggak enak gitu. Dia masih punya trauma-trauma sendiri, terus nanti kita yang dicurigain, padahal kita nggak berbuat apa-apa, say. Yang namanya dalam rumah tangga itu kan pasti Ya, ribut-ribut itu pasti ada. lo bisa kok tanyain apa yang harus gue lakukan. Kalau lo tuh lagi marah, apa gue harus step back, diem aja? Apa lo tuh maunya disayang-sayang? Apa lo tuh maunya gue diem aja? Atau lo maunya gue kasih pencerahan ya? Atau lo maunya apa? Mau dikasihin air putih anget gitu? Atau mau apa gitu? Kayak itu hal sepele tapi kayak penting ya untuk ditanyain. Tanya juga love language lo apa. Menurut lo tuh perasaan lo tuh bakal full merasa dicintai tuh kalau gue tuh ngapain? Dan terakhir, ini sepele tapi nggak banyak yang nanya. Tapi coba tanya, apa fetish sex lo? Apa yang lo mau? Karena nih ya, gue punya temen, dia nemuin fetish sex yang sama pasangannya. Dia suka bertiga, say. Dan pasangannya juga. Gue pikir, Gila loh, kan ternyata mereka cocok.
hidup bahagia sampai sekarang, memiliki fetish yang sama. Tapi kalau misalkan lo fetishnya beda, apa yang bisa gue bantu nih, apa yang bisa gue bisa mewujudkan supaya kita selama-lamanya bisa bareng-bareng. Karena seks itu penting banget di dalam rumah tangga. Terus, kapan waktu yang tepat untuk bertanya pertanyaan ini? Oke, balik lagi, ini bukan job interview. Elah, job interview juga lo pasti ngarang kan? Lo pasti bohong kan lo? Ditanya HRD AP, lo pasti juga bohong. Jangan ditanya semua-muanya gitu kayak. Ditanya satu-satu, modar, kabur dia. Jangan. Tanya mungkin dalam pertemuan 1-2 pertanyaan, tapi jangan olah-olah kamu duduk di sini dengerin aku. Menurut Rachel Goddard, iya gue lagi di bawah. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mesti lo jawab. Jangan Jangan kayak gitu sayang. Oke, lo bisa tanya kayak misalnya nih ya, lo punya temen yang udah lama nikah, terus belum punya anak. Lo cerita lagi curhat aja biasa ngalir gitu. Tau gak sih si Ani sama si Budi, dia tuh udah 10 tahun nikah loh, terus dia nggak dapat keturunan, terus sekarang dia ngadopsi. Menurut kamu gimana kalau misalkan nanti kita nikah ternyata Tuhan gak kasih anak gimana? Nah, Yang kayak gitu loh. Kita bisa masuk ke situ, kita bisa lihat, kita bisa dengar pendapatnya gimana. Tapi kalau udah ngomongin finansial, emang rada susah nih, nggak bisa dibelok-belokin. Lo harus beneran duduk gitu ya depan dia. Lo bilang aja, gue bukannya mau matre, tapi gue harus tahu kehidupan gue bagaimana kalau gue menikah sama lo nih. Bilang aja terus terang, gue bukannya matre, tapi gue butuh keterbukaan lo, oke? Gue butuh tahu gaji lo tuh berapa dan bagaimana kita nanti hidup bersama. Nanti kan pasti ada bayar listrik, bayar air, internet, keperluan rumah tangga yang lain. Apakah kita patungan? Karena kan selama ini gue kerja, gaji gue segini, gaji lo tuh berapa? Supaya kita bisa combine gitu. Biasanya kalau yang gajinya lebih besar, dia patungan lebih besar, dan gajinya lebih kecil, dia patungan lebih kecil. Tapi dua-duanya itu sama-sama bekerja dan sama-sama berkontribusi. Oke, gue mengerti. Pembahasan yang udah gue bahas ini emang berat banget ya, dan gue pengen lo memikirkan perasaan lo dibandingin perasaan lo ke dia. Gue pengen lo tuh ngerasa aman, nyaman ketika lo sama pasangan lo, karena ini kita ngomongin tentang seumur hidup ya. Jangan cuman karena oh gue udah DP gedung, oh gue udah pertemuan keluarga, tapi ternyata jawabannya dia tidak masuk, tidak sefrekuensi, terutama yang penting-penting ya sama lo gitu. Jangan sampai lo tuh berkorban deh perasaan lo cuma demi lo bisa lanjut sama dia. Oke guys, thank you banget buat teman-teman yang udah ngedengerin Wadiman What's in Your Mind. Kayak seru nih. Kalau teman-teman suka dengan segmen ini, jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share ya. Terutama buat teman-teman yang tahu ada saudara yang mau nikah, ada yang sudah mau ngomongin tentang pernikahan, bisa di share. Mungkin bisa jadi bahan masukan. Okay, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece. Bye bye.